Louisiana, tanggal 19 Januari 1989. Lahir seorang anak bernama Dustin Glenn Poirier yang kini dikenal sebagai salah satu fighter MMA terbaik sepanjang masa. Selama lebih dari 15 tahun, ia telah menempuh jalan panjang penuh darah, keringat, dan air mata. Jauh dari sorotan lampu dan sorak-sorai penonton, Dustin bukan hanya sekedar petarung. Ia adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria yang siap menutup lembaran hidupnya sebagai atlet profesional. Di Louisiana ini juga, tepatnya besok, tanggal 20 Juli 2025, Dustin akan mengakhiri langkah legendarisnya dalam Last Dance UFC 318. Namun di malam itu juga, sang juara BMF bertahan, Max Bless Holloway, siap menjadi penjahat di kisah Dustin Poirier dengan membiarkan lawan lamanya tersebut pensiun tanpa sebuah sabuk di pinggangnya. Selamat datang di channel Radio Tempur, dan selamat datang di Fight Week UFC 318, Holloway versus Poirier 3. Dustin The Diamond Poirier. Dari semua fighter di UFC, mungkin Dustin Poirier adalah fighter dengan resume paling luar biasa di raportnya. Pernah melawan The Korean Zombie, Eddie Alvarez, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Max Holloway, Khabib Nurmagomedov, Dan Hooker, Conor McGregor, hingga Islam Makhachev. Ia pun sudah 3 kali mencicipi perebutan sabuk juara. Namun sayang, sabuk itu selalu lepas dari genggamannya. Maka tak heran banyak yang menjulukinya Raja Tanpa Mahkota. Usai kekalahannya di kesempatan kedua memperebutan sabuk saat melawan Charles Oliveira, Dustin sempat menyatakan ingin pensiun. Namun api kompetisinya kembali tersulut ketika ia diadukan dengan Michael Chandler dan berhasil menang setelah mengunci mati Chandler. Kemenangan spektakuler ini kembali menghantarkannya ke perebutan sabuk. Bukan sabuk juara UFC Lightweight, melainkan sabuk juara Bad Motherfucker. Ia bertanding melawan lawan lamanya Justin Gaethje. Sama seperti ketika melawan Charles Oliveira, fans dan bandar menjagokan Dustin seolah sabuk itu memang sudah akan terbalut di pinggangnya. Dan bukan tanpa alasan, karena Dustin pun mengantongi sejarah pernah mengalahkan Justin Gaethje. Namun di ronde kedua, tiba-tiba saja head kick dari Justin melayang, menghantam kepala Dustin dan meng-KO-kannya seketika. Dan lagi-lagi, sabuk juara gagal terbalut di pinggangnya lagi. Perasaan ingin pensiun kembali menghantui Dustin. Setelah gagal meraih sabuk juara UFC Lightweight, kini ia gagal lagi meraih sabuk juara BMF. Setelah itu, secara mengejutkan ia diadukan dengan fighter dengan ranking yang jauh di bawahnya, Benoit Saint-Denis. Saat itu Saint-Denis berada dalam 5 kemenangan beruntun, di mana kelima-limanya ia selesaikan dengan finish brutal. Matchup ini membuat fans berasumsi bahwa UFC sengaja ingin menggunakan Dustin terakhir kalinya untuk melambungkan prospek baru UFC. Namun ternyata, dalam UFC 315, justru kita kembali diingatkan dengan sosok sang berlian Dustin Poirier. Kemenangan KO spektakulernya ini memberikannya kesempatan untuk kembali memperebutkan sabuk juara melawan sang raja dominan, Islam Makhachev. Dustin berkata bahwa dalam pertandingan ini ia siap untuk langsung menanggalkan sarung tinjunya dan pensiun andaikan ia menang melawan Islam. Namun sayang, takdir berkata lain. Meski kalah, semua bisa mengakui bahwa dari ke-39 pertandingan yang telah dilalui Dustin, ini adalah performa terbaik di sepanjang karirnya. Dustin mampu membuat monster dominan seperti Islam dipaksa sampai titik terakhirnya. Hingga tibalah kesempatan terakhir untuk Dustin menutup karirnya. Ia akan menghadapi lawan yang sudah pernah ia taklukkan 2 kali, Max Holloway. Sama seperti Dustin, Max pun telah melalui banyak medan tempur. Ia memulai karir UFC di usia 20 tahun dan perlahan berkembang menjadi salah satu striker paling mematikan dalam sejarah UFC. Ia mendominasi divisi featherweight selama bertahun-tahun, mengalahkan nama-nama besar seperti Jose Aldo, Brian Ortega, dan Frankie Edgar. Namun, nama Dustin Poirier tetap menjadi satu noda dalam catatannya. Dalam pertarungan keduanya di tahun 2019, Holloway mencoba naik kelas ke lightweight dan berhadapan dengan Dustin untuk sabuk interim. Hasilnya, Poirier keluar sebagai pemenang dalam salah satu duel paling brutal dan teknikal dalam sejarah UFC modern. Sejak saat itu, Max terus menyempurnakan dirinya. Ia kehilangan sabuknya, lalu kembali bangkit. Ia mengalahkan Arnold Allen, The Korean Zombie, dan bahkan memukul KO Justin Gaethje dengan cara yang sangat spektakuler dan merebut sabuk Bad Motherfucker. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya dikarenakan satu faktor besar, yaitu kelas berat.
Kekalahan pertama Max Holloway dari Dustin Poirier adalah dalam UFC 143 tanggal 4 Februari 2012. Pertandingan ini adalah debut Max Holloway di UFC saat usianya baru 20 tahun. Pertandingan mereka digelar di kelas featherweight, dan Dustin mampu menghabisi Max dengan cepat hanya dalam 1 ronde saja. 7 tahun berlalu, dan Max berhasil menjadi fighter featherweight paling dominan di masa itu dengan mengantongi 13 kemenangan berturut-turut dan sabuk juara UFC featherweight. Saat itu ia menyasar gelar double champ, namun Khabib tidak bisa bertanding sehingga sabuk interimlah yang diperebutkan, dan Dustin Poirier menjadi lawan Max Holloway. Kali ini pertandingan memang tidak lagi digelar di kelas featherweight, melainkan lightweight. Tapi tetap saja, status Max saat itu adalah seorang fighter featherweight yang mencoba naik kelas. Kini, Max sudah mantap di kelas lightweight. Ia bahkan meminta posisinya di ranking featherweight dihapus karena ia sudah mantap dengan berat badan barunya ini. Bahkan di podcast Duel UFC pun, Bung Adera yakin jika Max bertanding melawan Ilya di berat badan baru ini, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena kalau saya boleh jujur, ini nggak pernah diomongin sama orang. Kalau Max Holloway fight lawan Ilya Topuria di lightweight, menurut saya ceritanya beda. Karena apanya nih Bang Ade? Karena untuk Max fight di 145 tuh Max tuh nggak performnya nggak sebagus dia di 155. Natural ya. Kalau menurut saya, iya. Jadi dan pada saat waktu Max kalah sama Ilya, kalau secara angka menurut saya masih menang Max di sampai di ronde keempat itu. Kalau seandainya misalnya itu bisa terus jalan dan sampai ronde kelima, bisa jadi Max bisa menang angka gitu di situ. Sebelum dia TKO itu ya. Kalau menurut saya. Sehingga apa yang mungkin terjadi dalam trilogi di antara dua fans favorit ini? Apakah sabuk BMF ini akan tetap terbalut di pinggang Max Holloway? Ataukah Dustin Poirier berhasil menutup karirnya dengan manis dan membawa pulang sabuk BMF dari Max Holloway? Satu malam, satu sabuk, dua legenda. Apa prediksi dari kalian? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.